Fantastis. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di kegiatan pembelajaran. Hari ini kita mau belajar apa ya teman-teman? Siapa yang sudah tahu jadwal hari ini? Matematika. Iya, hebat nih Ainun. Hari ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Ainun tadi, hari ini kita mau belajar matematika. Teman-teman sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Kalau tadi teman-teman belajar tematik, ada pelajaran matematikanya enggak? Ada. Ada. Belajar tentang apa tadi matematikanya di pelajaran tematik tadi, teman-teman? Ada yang disebutkan? Saudara pun Aubri, handphonenya boleh disimpan ya, Aubri ya. Fokus ya, Aubri. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, pastikan teman-teman sudah menyiapkan alat tulisnya. Silakan teman-teman boleh diambil buku tulis dan juga alat tulisnya. Ada yang sedang snack time sepertinya. Pastikan teman-teman ketika makan gunakan tangan kanan ya teman-teman ya. Dan pastikan tangannya teman-teman juga dalam keadaan bersih. Sudah siap buku tulisnya teman-teman? Kalau sudah siap, kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Are you ready to pray? Yeah. Okay. For our study, let's pray together. We are all about to pray. I have got the hands of mine, wisdom yes, I raise them up as the sun. We will pray and we'll be filled. Pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Bidni artinya, oh Allah, let me knowledge and intelligence. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu Ratna sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jika ada kesalahan dari Bu Ratna, nanti teman-teman bisa sampaikan ya, bisa berikan informasi atau boleh tegur ya. Oke, Bu Ratna akan sampaikan kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini itu seperti yang tadi sudah disampaikan di awal ya, kita mau belajar tematik. Nah, mau belajar matematika. Belajar tentang apa sih matematika hari ini? Nah, hari ini matematika yang akan dipelajari oleh teman-teman itu adalah garis bilangan. Nah, di tematik juga akan dipelajari di subtema yang ketiga ini tentang garis bilangan. Pastikan teman-teman fokus mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ketika ada yang berbicara, teman-teman tugasnya adalah mendengarkan. Dan ketika teman-teman diminta untuk berbicara atau menjawab pertanyaan-pertanyaan, silakan teman-teman boleh berbicara. Jadi kita berbicara secara bergantian ya. Dan pastikan kita sama-sama menggunakan alat sesuai fungsinya. Ibu Ratna akan gunakan screen ini untuk memberikan materi yang ingin Bu Ratna sampaikan. Dan pastikan ketika Ibu Ratna sedang share screen di sini, tidak ada teman-teman yang coret-coret. Karena akan menghilang atau mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain nantinya ya. Kita mulai kegiatan hari ini. Kita mau belajar tentang garis bilangan. Apa sih garis bilangan? Siapa yang tahu? Nih, garis bilangan itu seperti ini, teman-teman. Ada satu garis dan terdapat bilangan-bilangan atau angka-angka. Ini disebutnya garis bilangan nih, teman-teman. Nah, garis bilangan ini adalah garis yang menggambarkan bilangan dari yang nilainya terkecil sampai yang terbesar. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di garis ini ada beberapa angka, banyak sekali angkanya. Dimulai dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Dari sini, sebelum disebutkan oleh Bu Ratna, teman-teman bisa lihat ada beberapa angka. Menurut teman-teman, angka yang paling kecil ini angka berapa sih teman-teman? Di tampilan ini? Ini yang mundur kan? Teman-teman lihat, angka yang paling kecil.
Ini angka berapa ya? Go. Angka berapa yuk? Siapa yang bisa jawab? Angka yang paling kecil di sini angka berapa teman-teman? Kosong. Siapa yang bisa jawab? Nol. Siapa yang jawab nol? Siapa yang jawab selain dari nol? Ada yang menjawab selain dari nol? Nah, jawaban yang tepat untuk angka terkecil di sini bukan nol, teman-teman. Tapi di garis yang sebelah kiri nih. Di sebelah kiri dari nol. Ada -1, ada -2, ada -3. Nih, ditandai dengan tanda minus ya teman-teman ya. Atau kurang dari 1, kurang dari 2, kurang dari 3. Nah, ini angka yang lebih kecil teman-teman. Berarti angka yang paling kecil nilainya itu pada garis bilangan ini adalah minus 3. Semakin tinggi, itu nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan, itu nilainya semakin besar. Ya teman-teman ya. Nih, kita perhatikan dari 0 ya. Nih, 0. Ini ada -1. Ada lagi yang lebih kecil dari -1, yaitu -2. Apanya? Ini. Bentar ya teman-teman ya. Putus-putus ya. Masih di-mute ya Bu ya. Di-mute. Biar suara saya nggak kedengeran. Maaf teman-teman, ada iklan. Nah, jadi semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil ya teman-teman ya. Nah, kalau semakin ke kanan, nah ini nilainya positif. Ini nilainya semakin besar. Yang seperti ini -1, -2, -3 ini nilainya negatif. Kalau yang ke sini positif, tidak kurang dari nih 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di atas 0 itu nilainya positif. Di bawah 0 itu nilainya negatif. Nih, -1, -2. Walaupun misalnya angkanya 1000. Tapi di depannya ada tanda seperti ini teman-teman. Minus atau kurang dari. Itu nilainya kecil. Tidak lebih dari 0. Misalnya ada angka -100. Ada angka 1. Kira-kira yang lebih besar yang mana? -100 atau 1? Yang lebih besar. Yang lebih besar nilainya itu 1 ya teman-teman ya, yang angkanya positif. Nah, di sini teman-teman bisa ya membedakan ya. Kalau semakin kanan itu nilainya semakin besar dan semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan dulu tidak? Sebelum lanjut ke materi berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Alhamdulillah tidak ada katanya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Di sini yang akan dipelajari pada garis bilangan itu, kita akan belajar menentukan sebuah garis pada garis bilangan. Kita akan belajar menentukan garis. Teman-teman bisa lihat di lagu. Tentukan bilangan yang terletak 3 nomor sebelum angka 8. Nih, pastikan kita mulai dulu dari angka yang diketahui pertama ya. Karena yang ditanyakannya 3 nomor sebelum dan yang sudah diketahui itu angka 8, maka kita tandai dulu di angka 8-nya sini ya teman-teman ya. Nih, Bu Ratna tarik garis seperti ini. Set. Bu Ratna buat garis lurus di angka 8. Dan yang ditanyakan itu 3 nomor sebelum angka 8 kita tarik. Karena yang ditanyanya sebelum, maka kita tariknya ke kiri. Yang ditanyakan 3 nomor sebelum angka 8. Kita tarik garis ke kiri. 1, 2, 3. Nih, maka yang menempati 3 nomor sebelum angka 8 itu adalah angka
5 ya teman-teman ya. 3 nomor sebelum angka 8 itu adalah angka 5. Kalau ditanyakannya sebelum, berarti teman-teman tarik garisnya ke kiri. Kalau ditanyakannya setelah, berarti teman-teman tarik garisnya ke kanan. Teman-teman ya. Coba sekarang Bu Ratna mau tanya sama teman-teman. Nih, yang latihan. Tentukan bilangan yang terletak 5 baris sebelum angka 13. Kita harus mulai dari angka berapa dulu, teman-teman? Ada 5 baris sebelum angka 13. Kita harus mulai menarik garisnya dari angka 13. Nah, kita tarik angkanya di sini, teman-teman. Nih, kita buat garisnya dulu. Wah, sudah ada yang bisa jawab sepertinya tadi. Coba kita jawab sama-sama. Nih, kita mulai dari angka 13 ya, teman-teman ya. Kita tarik garisnya dari angka 13. Kemudian kita tarik 5 angka sebelum angka 13. Kita tariknya 5 angka sebelum angka 15. Yuk, sama-sama kita hitung. Nih, dimulai dari angka 13. 5 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini, teman-teman. Berarti, wah, tidak apa-apa miring ya, teman-teman ya. Nah, berarti 5 baris sebelum angka 13 itu adalah angka berapa ini, teman-teman? 8. Bisa, teman-teman, untuk menarik garis? Untuk menentukan sebuah garis bilangan, teman-teman bisa? Bisa ya? Oke, sekarang Ibu Ratna ganti lagi. Ini nggak apa-apa ya, soalnya ya, teman-teman mendengarkan apa yang Ibu Ratna sampaikan. Sekarang Bu Ratna mau tanya sama teman-teman. Tentukan bilangan yang terletak 3 baris setelah angka 8. 3 baris setelah, berarti teman-teman harus tarik garisnya ke sebelah mana? Kanan atau kiri? Ke sebelah kanan, karena yang ditanyakan 3 baris setelah angka 8. Kita mulai dari angka 8, teman-teman. Kita buat garisnya di angka 8. Seperti ini. Set. Kemudian kita tarik, karena yang ditanyakan 3 baris setelah, kita tarik 3 garis setelah angka 8. Berapa nih, teman-teman? 1, 2, 3. Berapa jawabannya, teman-teman? 3 baris setelah angka 8? Jawabannya adalah 11. Ya, terima kasih. Teman-teman sampai di sini bisa ya, teman-teman ya? Ada yang ingin ditanyakan tidak, teman-teman? Ada. Apa? Boleh? Siapa yang mau bertanya? Boleh angkat tangannya? Tulis ke. Oh, ditulisnya nanti yang soal latihan ya. Nanti ada nih. Nanti ada soal latihan, baru nanti ditulis. Kalau yang ini tidak perlu. Teman-teman fokus mendengarkan dulu ya. Iya. Oke, terima kasih. Kante, Berapa lama Arya. lagi? Siapa lagi yang mau tanya? Ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak, Ibu lanjutkan ya. Akila cantik. Dedeknya boleh kontrol gerakan, sayang. Duduknya yang baik, sayang. Nah, Ini ada. boleh diingatkan duduk yang baik? Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan, teman-teman. Nah, sekarang kita akan menentukan dan juga membandingkan 2 bilangan. Nah, di sini ada bilangan yang dimulai dari angka 62.
62, 64, 66, sampai dengan 78. Tapi ada beberapa garis yang belum terdapat angka nih teman-teman. Ada A dan B yang terletak setelah angka 68 dan setelah 72. Nah, di sini kita diminta untuk membandingkan dan juga menentukan bilangannya. Yang pertama akan kita lakukan ini adalah membandingkan dulu ya teman-teman ya. Nih, di sini ada angka 62 sampai 78. Di setiap garis itu angkanya berbeda-beda. Nah, kalau tadi kan angkanya loncatnya loncat 1 ya teman-teman ya, dari angka 1, kemudian angka 2, angka 3, angka 6, angka 7, 8, lompatnya lompat 1. Tapi kalau ini tidak. Setelah 62 garisnya tidak langsung 63, tapi 64. Ada namanya di sini teman-teman sudah belajar bilangan loncat ya teman-teman ya. Nah, ini kita harus bandingkan dulu dari satu garis ke garis kedua itu selisihnya atau perbandingannya itu berapa sih? Kita hitung dulu ya teman-teman ya. Sekarang yang sudah diketahui ada 2 garis bilangan yang dekat seperti ini teman-teman. Nih, ada 62 dan 64. Kita cari tahu selisih dari perbandingan angka di sini. Caranya gimana? Ada yang bisa untuk mencari selisih? Untuk mencari selisih, kita gunakan cara seperti ini teman-teman. Bilangan B dikurangi bilangan A. Masih ingat nggak teman-teman sama pelajaran ini? Untuk mencari selisih atau mencari angka, untuk perbandingan angka dari satu garis ke garis kedua, kita hitung selisihnya dengan cara bilangan B dengan bilangan A. Kita sebut bilangan A-nya ini ya teman-teman ya. Bilangan A itu bilangan yang pertama. Bilangan B itu bilangan yang kedua nih, yang berdekatan ya. Atau boleh diganti, misalkan bilangan A-nya yang 64, bilangan B yang 66. Yang berdekatan ini ya teman-teman ya, yang sudah diketahui ya. Nah, kita hitung selisihnya dengan cara dikurangi bilangan yang kedua, dikurangi bilangan yang pertama. Bilangan B-nya Ibu Ratna ambil dengan angka 64. Dikurangi bilangan A yaitu 62. Firza fokus mendengarkan sebentar ya Firza ya. Firza fokus mendengarkan sebentar ya. Oke, nih. Ya Firza. Teman-teman yang lain bisa dengar suara Bu Ratna? Ya. Bisa ya? Iya, fokus mendengarkan dulu ya, teman-teman ya. Nih, selisihnya kita hitung seperti ini teman-teman. Bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil, yang berdekatan ya teman-teman ya. Tidak bisa kalau yang jauh-jauh. Kalau yang berjauhan nanti teman-teman akan salah menghitung. Jadi misalkan Bu Ratna gunakan bilangan B-nya itu yang ini, yang 64, dan bilangan yang A itu yang 62. Kita kurangi 64 dikurangi 62 itu berapa sih teman-teman? Coba. 64 dikurangi 62. 4 dikurangi 2 itu berapa teman-teman? Kita hitung dari angka yang di belakang. 4 dikurangi 2 itu berapa teman-teman? 4 dikurangi 2. 2. Kemudian 6 dikurangi 6. 6 dikurangi 6 berapa tuh? 0. Berarti selisih atau perbandingan angka pada setiap garis ini adalah 2. Nah, kalau teman-teman sudah tahu selisih di setiap garisnya atau perbandingan dari setiap garisnya, teman-teman bisa nih jawab pertanyaan yang A dan yang B ini. Nih, yang menempati garis A dan yang menempati garis B ini berapa ya teman-teman ya? Tinggal caranya teman-teman tambahkan dari garis sebelumnya. Nih, kalau garis sebelumnya 68,
teman-teman tambahkan 2 bilangan untuk mendapatkan yang A. Berarti bilangan A ini, garis bilangan yang A ini sama dengan 68 ditambah 2. Berapa teman-teman? 68 ditambah 2. 68 ditambah 2. Oh, Sepertinya Bu Ratna ada kesalahan. Ibu. Ya. 20. Berapa? 70. 7. Oh. Nah, teman-teman bisa jawab. Di A-nya ini sama dengan 70. Dan yang B ini berapa teman-teman nih? Yang menempati nilai B. Kita bisa hitung 72 ditambah 2. Berapa teman-teman? 72 ditambah 2? Bu. 70. Iya, Firza. Ini yang kata. Silakan. Ada yang ditanyakan, Firza? Ada yang ditanyakan, Firza? Silakan, Firza. Itu Bu. Silakan, Firza. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Firza? Bu. Sudah, Firza. Fokus mendengarkan dulu ya. Nanti menulisnya akan Ibu Ratna informasikan. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ya. Oke, sampai di sini, teman-teman. Sampai untuk membandingkan dan juga menentukan bilangan yang hilang. Ada yang ingin ditanyakan tidak, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Apa? Boleh, silakan. Kenapa bilangannya harus diloncat? Oh, kenapa bilangannya harus diloncat? Iya, karena garis bilangan itu nilainya semua nggak sama semua, Mel. Nih, misalnya nanti Amel akan ketemu garis bilangan yang loncatnya itu lebih dari 5. Nanti juga akan dipelajari misalkan yang loncat bilangannya itu 3 atau 9. Nah, nanti jadi Amel harus tahu juga bagaimana cara mencari tahu selisih setiap garisnya. Atau contoh misalnya, teman-teman punya penggaris nggak di rumahnya? Punya ya. Nah, di penggaris itu kan nggak semuanya ada angka ya teman-teman ya. Ada angkanya itu yang menggunakan satuan sentimeter. Tapi tidak dituliskan 1, 2, 3, 4, 5 biasanya. Itu ada juga yang dituliskannya langsung lompat 5. 1, 5, 10, 15. Itu biasanya ada yang lompat seperti itu ya teman-teman ya bilangnya ya. Nah, teman-teman harus tahu bagaimana cara menghitung selisihnya. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi tidak? Enggak. Ada lagi? Kita lanjut ya teman-teman ya. Akan ada 4 soal latihan yang harus teman-teman kerjakan. Kita lanjut sedikit lagi. Nah, nih teman-teman, setelah teman-teman bisa membandingkan 2 bilangan, sekarang teman-teman juga diminta untuk menentukan bilangan yang terletak di antara 2 bilangan. Nih, kalau tadi kan selisihnya adanya seperti ini ya teman-teman ya. Ada satu angka yang diketahui, kemudian ditanyakan. Kalau ini, 2 angka ditanyakan berdampingan nih teman-teman nih. Teman-teman harus tahu cari B dan C yang berdampingan di sini. Nih, untuk mencari B teman-teman bisa dengan ini. Tapi kalau yang C teman-teman harus ketahui dulu nilai B-nya ya teman-teman ya. Caranya seperti ini teman-teman. Sama seperti yang tadi, kita harus tahu dulu selisih dari setiap garis bilangan ini berapa. Ini Bu Ratna masih gunakan dengan selisih yang sama ya. Teman-teman sudah disampaikan, diinformasikan di awal tadi. Kalau kita tidak coret-coret screen ya teman-teman ya. Jadi boleh berhenti teman-teman yang coret screen supaya bisa lebih fokus lagi belajarnya. Nah, sini teman-teman kita lanjutkan lagi.
Setiap garis bilangan ini memiliki selisih 2 angka. Nih, dari angka 2 ke angka 4 itu memiliki selisih 2. Dari angka 4 ke angka 6 itu memiliki selisih 2. Nah, dari angka 6 ke bilangan yang A ini, bilangan A ini harusnya diisi dengan angka berapa, teman-teman? Berarti karena loncat-loncat 2, berarti kita tambahkan 2. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Maka di garis A ini kita bisa tuliskan angka 8, teman-teman. Nih, di sini kita bisa tulis angka 8. Kalau di yang B, nih teman-teman, setelah angka 12, ada garis bilangan B yang belum memiliki angka. Nah, gimana cara menghitungnya, teman-teman? Untuk mencari B. Sama seperti yang mencari A tadi ya, teman-teman ya. Kita hitung jumlah yang ada pada garis sebelumnya, yaitu 12, ditambahkan dengan selisih pada setiap angkanya. Karena tadi ini selisihnya 2, 2, 2, 2, maka di sini selisihnya 2. Berarti 12 ditambah 2. Berapa 14 ditambah 2? 14. Nah, untuk yang C ini, karena kita udah tahu nih ya teman-teman ya, yang B-nya ini nilainya 14, sekarang kita bisa kerjakan yang C. Yang C-nya juga sama teman-teman. Bilangan sebelumnya atau B tadi ditambah selisih pada setiap barisnya, yaitu 2. Sama dengan B ditambah 2. Karena tadi B-nya kita sudah tahu, yaitu 14 nilainya. Maka 14 ditambah 2. Berapa hasilnya 14 ditambah 2? 16. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan untuk kegiatan hari ini? Tentang pecahan? Maaf, tentang garis bilangan? Tidak ya? Teman-teman bisa semua ya? Sampai di sini teman-teman kegiatan pembelajaran untuk garis bilangannya. Teman-teman diminta untuk mengetahui garis bilangan, bisa menghitung, bisa menentukan selisihnya juga. Sekarang ada 4 soal latihan. Nah, soal ini boleh teman-teman tulis di bukunya teman-teman. Silakan teman-teman tulis soalnya dan jawab ya teman-teman ya. Nih, soal nomor 1. Maaf teman-teman, Bu Ratanya kurang enak badan juga nih. Nomor 1 sampai nomor 4 teman-teman. Nih, soalnya. Silakan teman-teman boleh langsung jawab di buku tulisnya dengan cara menulis dulu soalnya ya teman-teman ya, supaya nanti ketika belajar teman-teman tidak pusing lagi karena soalnya sudah ditulis lengkap oleh teman-teman. Silakan teman-teman boleh tulis soalnya. Bu Rata juga akan upload soal ini di Google Classroom ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa lihat soal ini di Google Classroom. Silahkan ditulis dulu soalnya. Cukup ya teman-teman ya, 5 menit untuk menulis soal ya. Fokus. Jadi Omeyo. Perhatikan. Ibu Rata stop sebentar ya teman-teman ya. Maaf, sebentar.
Oh, my. Belas, 12, 13, 14, 15, 16, 19, Aduh.
Ibu, kok Ya, ditutup ya? teman-teman sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Udah selesai semua belum menuliskan soalnya? Belum. Belum. Aku bang. Kalau belum nanti teman-teman bisa lihat di Google Classroom. Kita tutup dulu kegiatan Zoom-nya ya teman-teman ya. Ibu Ratna kirim ya soalnya ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu Ratna mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya. Sudah siap untuk berdoa teman-teman? Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ibu akan upload soal di Google Classroom ya teman-teman ya. Sampai ketemu besok.